pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pengembangan budaya. Mengapa budaya yang berkembang harus tetap mempunyai kerangka acuan? Iya, budaya terus berkembang. Hal ini seiring tentunya dengan perkembangan teknologi. Ketika dahulu kita bicara suatu budaya, contoh pada bidang seni, maka di situ kita bisa mengikuti namanya alunan gerak, alunan lirik, lagu, pakaian dan sebagainya. Tetapi seiring waktu kita dapat melihat juga bahwa lagu mungkin sama, akan tetapi cara penyampaiannya, yaitu berupa visualnya, cara berbusananya, dan mungkin pada beberapa hal-hal lain dianggap sudah mulai keluar dari roh. Roh apa? Roh budaya bangsa Indonesia yang sebenarnya, di mana nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kebudayaan yang begitu arif dari kearifan lokal mulai terpinggirkan. Mengapa ini terjadi? Karena para pelaku, mereka yang selama ini berkecimpung pada bidang itu, mendapatkan suatu pengetahuan, mendapatkan suatu informasi bahwa budaya ini berkembang seiring dengan berkembangnya budaya-budaya yang ada di barat. Terlebih masyarakat juga menghendaki adanya perubahan-perubahan itu. Nah, budaya sebagaimana apapun terus berkembang, terus berdinamika. Tetapi ingat, roh asli nilai-nilai bangsa Indonesia yang terangkum pada Pancasila tidak boleh keluar dari relnya. Nah, mengapa tidak boleh keluar? Karena nilai Pancasila ini bersifat universal, memberikan suatu pemahaman, memberikan suatu tatanan bagaimana cara kita untuk berbudaya dengan arif, dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Perbedaan budaya di Indonesia cukup menarik. Mengapa cukup menarik? Hal ini karena tidak lebih di Indonesia ada berbagai macam budaya. Nah, tentunya dengan berbagai macam budaya ini menimbulkan suatu perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini tidak perlu kita perdebatkan. Justru dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi, maka akan menjadi indah ketika kita bisa saling belajar budaya. Nah, maka dari itu, junjung yang namanya kearifan lokal. Kita harus tetap mengakui, meskipun berbeda, itu adalah bagian dari Indonesia. Ketika ada suatu budaya dari suku tertentu, bangsa tertentu, yang mau diakui oleh dunia lain atau negara lain, maka itu sudah merupakan menjadi tanggung jawab negara Indonesia untuk mempertahankan. Karena bukan lagi sebagai aset daerah, akan tetapi menjadi aset Indonesia. Nah, anak-anakku aku cintai, ketika bicara budaya, maka kita harus juga melihat bahwa budaya ini terus berdinamika. Bahkan tidak jarang pada suatu masyarakat pun terus adanya gejolak. Gejolak-gejolak ini tidak lepas dari adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Pengaruh-pengaruh paham, pengaruh-pengaruh keinginan, pengaruh-pengaruh kepentingan yang notabene seringkali disusupkan pada beberapa bidang kebudayaan. Nah, hal ini harus
kita cermati dengan hati jernih. Bagaimana budaya Indonesia yang memberikan kearifan, memberikan rasa kebersamaannya sekarang mulai hilang. Contoh yang kita rasakan yaitu budaya gotong royong. Budaya gotong royong ini di kota besar sudah sangat jarang kita temukan. Mengapa? Karena masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi, di mana ketika ada hari libur mereka sudah mulai jarang untuk bergotong royong, membersihkan lingkungan dan sebagainya, lebih mengutamakan kepentingan untuk keluarganya. Nah, padahal di sisi lain, meskipun gotong royong ini sudah mulai hilang, tetapi kita hendaknya masih bisa dapat mengimplementasikan sisi positif dari gotong royong, yaitu adanya rasa kebersamaan. Nilai kebersamaan ini selama ini dapat kita wujudkan, dapat kita rasakan ketika adanya gotong royong, di mana orang saling menghargai, melepaskan atribut jabatannya, melepaskan atribut wewenangnya, mereka bersama-sama untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini memiliki jiwa tersebut? Jika belum, maka kembalikan ruh lagi, kembalikan budaya Indonesia lagi yang selama ini mulai kita tinggalkan secara perlahan-lahan. Nah, anak-anak yang aku cintai, Pancasila sebagai kerangka acuan tentunya kelima-lima silanya tersebut harus memberikan semangat. Semangat apa? Semangat untuk mewujudkan bahwa budaya-budaya di Indonesia ini dapat memberikan sisi apa? Sisi kebanggaan pada kita. Kebanggaan ini harus diimplementasikan, diwujudkan. Nah, mari kita bahas. Yang pertama pada sila pertama. Kita harus bangga bahwa di Indonesia tidak ada satu suku pun yang tidak mengenal atau bahkan mengakui kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua suku mengakui, semua suku mengenal tentang adanya Tuhan. Padahal kita tahu di Indonesia ada beribu-ribu suku, tetapi semua tetap mengakui adanya Tuhan, meskipun cara penyembahannya berbeda. Kemudian sila yang kedua, kita harus mengakui bahwa budaya Indonesia dijunjung tinggi pada setiap lapisan masyarakat. Ketika kita tinggal di daerah tertentu, di situ pasti ada budaya. Nah, ketika ada budaya, maka di situ kita pasti berinteraksi. Ketika berinteraksi, maka pandai-pandailah kita untuk beradaptasi. Jangan sampai budaya kita yang selama ini kita anggap bagus, ternyata tidak demikian dirasakan oleh masyarakat yang lainnya. Ini harus kita pandai-pandai mencermati bagaimana perbedaan-perbedaan pada budaya Indonesia justru tidak menjadi bumerang bagi kita. Kemudian sila yang ketiga, yaitu budaya Indonesia ternyata telah menyatukan bangsa Indonesia. Cukup menarik, perbedaan-perbedaan tetapi dapat bersatu di Indonesia. Nah, karena apa? Karena rasa saling menyadari. Nah, rasa menyadari ini termaktub, terangkum pada Pancasila, khususnya sila ketiga. Pada sila keempat ada suatu budaya yang sekarang sudah mulai jarang kita lakukan, yaitu musyawarah. Musyawarah ini suatu budaya, kebiasaan kita yang dahulu kita lakukan karena diajarkan oleh founding father kita. Akan tetapi seiring waktu kita lebih banyak menyelesaikan masalah dengan cara voting. Tentunya ada perbedaan. Tentunya ada alasan mengapa founding father kita menganjurkan melalui cara musyawarah. Karena musyawarah akan menyelesaikan masalah. Karena kenapa menyelesaikan? Di situ ada kesepakatan.
Sehingga ketika ada keputusan, maka tidak ada pihak-pihak yang merakit-sakiti. Meskipun butuh proses yang lebih lama dibandingkan dengan cara voting. Yang kelima, dengan adanya berbagai budaya di Indonesia, berbagainya perbedaan, tetapi tetap wajib menjunjung namanya keadilan. Negara memegang peran itu. Dengan adil, maka diharapkan akan timbul namanya kesejahteraan. Ketika kesejahteraan timbul, maka pihak-pihak dapat mempertahankan nilai-nilai budaya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hari ini, karena kunci dari materi hari ini yaitu kita harus memahami bahwa ideal culture Pancasila yaitu bersumber pada kerukunan beragama, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, kemanusiaan, kebangsaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat memecah belah bangsa Indonesia. Sekian materi dari saya. Terima kasih waktunya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.